baik hubungan antara keduanya yang sempat merenggang. Anies Baswedan juga disebut-sebut bisa ada kemungkinan akan bertemu dengan Joko Widodo. Nah, apa sebenarnya arti pertemuan demi pertemuan ini menjelang Pilpres 2024 tentunya? Apakah ini sebagai bentuk komunikasi politik untuk mendongkrak elektabilitas nantinya atau memang hanya sekedar silaturahmi? Kita akan bahas. Sejumlah narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, Mas Jayadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Iya. Mas Jayadi. Iya, Mas Jayadi, Mas Gun, menyambung Mas Burhan tadi, salah satu juga pengamat yang biasa ngobrol bareng-bareng sebetulnya kita. Mas Jayadi, apa nih artinya? Sekali lagi saya secara pribadi, mohon maaf nih dalam tanda petik, nggak berharap, nggak expect begitu bahwa Pak Jokowi akan bertemu lagi dengan Pak Surya Paloh sampai mungkin nanti pasca Pilpres 2024. Tapi ketemu, ya. Mas Jayadi. Ya. Tentu saja selalu ada dua makna, karena ini pasti pertemuan politik kan? Iya. Atau pasti syarat makna politik. Nah, tentu saja maknanya bisa dua. Di level normatif, ya bagus kan, semua ketemu, beda pilihan ketemu dan seterusnya. Itu sudah menjamak kita pahami gitu. Dan itu bagus-bagus saja. Yeah. Daripada gontok-gontokan terus, cuman mau pemilu kok, kayak mau perang gitu kan. Okay. Jadi apalagi Pak Surya dan Pak Jokowi itu punya hubungan seperti kakak adik kan sebelumnya, dan kita ingat bahwa Pak Surya bersama Nasdemnya adalah partai pertama di luar PDIP yang mendukung Pak Jokowi sebagai capres pada Maret 2014 lalu. Iya. Jadi itu hubungannya sudah lama. Kalau ada riak-riak itu seperti hubungan suami istri biasa ya, riak-riak itu. Ya, nah itu level normatif. Tapi menurut saya di level yang lebih praktis, lebih politik praktis atau politik elektoral, pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya itu cukup penting. Kalau tiga calon teratas yang sekarang kita sering bicarakan itu maju, maka para pendukung, para tim itu tidak hanya harus berpikir soal bagaimana menang di putaran pertama, tapi juga harus berpikir soal bagaimana kira-kira konfigurasi koalisi di putaran kedua, gitu. Nah, kalau benar Pak Jokowi itu cukup kuat mendukung Prabowo saat ini, maka kemungkinan Prabowo masuk putaran kedua kan cukup besar. Yeah. Tapi untuk menang di putaran kedua, Pak Prabowo itu perlu konsolidasi pendukung lamanya di tahun 2019-2014, sekaligus juga pemilih yang saat ini dianggap lebih condong atau masih setia kepada Pak Jokowi, atau di daerah-daerah yang Pak Jokowi menang. Dan itu ada di koalisi perubahan saat ini, begitu? Diperkirakan memang kalau Pak Prabowo masuk putaran kedua, maka yang paling mungkin itu adalah pemilih Anies kebanyakan masuk ke pemilih Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi terus-menerus tanda kutip anti Anies gitu ya, itu kan bisa jadi itu menghalangi atau mengurangi jumlah orang yang nanti mau pindah ke Pak Prabowo. Belum tentu mereka pindah ke Ganjar, bisa jadi pindahnya ke tidak memilih misalnya di putaran kedua, udahlah kecewa gitu. Jadi itu dengan cara begitu, maka saya kira itu salah satu maknanya ya. Tetapi saya kira pola ini sama, Mas Bayu, menurut saya. Secara umum polanya sama untuk ketiga kandidat. Tiga kandidat polanya sama. Pertama, memang tidak ada kandidat di antara tiga itu kalau maju semua yang punya dominasi elektoral saat ini kan? Iya. Tidak. Dan masing-masing kandidat ini hanya punya basis yang solid itu kurang lebih 20%-an masing-masing. Pak Prabowo kurang lebih sekitar 20%-an. Itu tercermin dari suara Gerindra. Gerindra itu sekitar 15%-an sekarang ya. Nah, yang lain-lain jadi 20-an. Suara Pak Ganjar sama tuh, yang solid. Yang solid untuk Pak Ganjar itu adalah pemilih PDIP. PDIP itu ya sekitar 20-an persen kan kurang lebih. Itu solid. Pak Anies
sebagian dari pendukung Prabowo yang kemarin anti Jokowi pada 2014-2019. Ya. Itu juga di kisaran 15%, 20%-an. Hmm. Jadi tidak ada satupun kandidat yang punya kekuatan yang cukup solid bahkan untuk memenangkan putaran pertama tanpa melakukan upaya-upaya untuk bergerak ke para pemilih yang saat ini banyak diperebutkan, terutama adalah pemilihnya Pak Jokowi, Oke. yang kebetulan atau tidak kebetulan itu oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, pemilihnya itu terus dipelihara kan. Jadi secara langsung Pak Jokowi itu memerintah selama 10 tahun tapi kayak kampanye terus kan. Iya. Misalnya bagi kaos, bagi-bagi alat tulis, dulu bagi sepeda, sekarang udah berbeda, berkelusuan sama gitu kan, terus menerus. Akibatnya kemudian di tahun 2021, 2022, 2023 berbeda dengan kebanyakan presiden yang berada di periode kedua. Tingkat kepuasan kepada Jokowi itu justru tertinggi saat ini dibandingkan dengan periode pertama. Beda sama Pak SBY ya. Pak SBY itu tingkat kepuasan tertingginya di periode pertama, tidak di periode kedua. Maka Jokowi efek ini akan sangat penting menuju Pilpres 2024. Begitu Mas Jayadi? Paling tidak salah satu faktor yang penting yang tidak bisa dihindarkan oleh 3 kandidat ini. Baik untuk putaran pertama maupun untuk putaran kedua. Oke. Mas Gun, kalau pendapat Anda, memang kalau Pak Jokowi sekarang bertemu dengan Pak Surya Paloh, ini bisa kita artikan tidak sama persis, tidak apple to apple, tetapi Pak Jokowi ketemu sama Pak Prabowo sekali-sekali, Pak Jokowi sedikit bincang-bincang dengan Pak Ganjar di Yogyakarta. Nah, ini juga hal yang sama sebetulnya kepada apa yang sedang terjadi atau dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan terhadap Anies Baswedan, tapi lewat Pak Surya Paloh. Jadi ini juga nanti akan berefek ke sana. Mas Gun? Iya, saya ingin membaca 2 hal yang mungkin satu diantaranya belum terbaca oleh Mas Jayadi ya, bahwa perjumpaan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh dalam perspektif komunikasi politik itu bisa dimaknai sebagai manajemen isu dan manajemen konflik. Kenapa dimensi itu penting untuk dibaca? Karena begini, pertemuan itu kan berlangsung setelah apel siaga ya. Iya, kan? Hari Minggunya ya. Ya, dan ekspresi simbolik yang dipertontonkan oleh Pak Surya Paloh di momentum itu kan tegas ya, bahwa dia siap untuk jadi Spartan begitu ya. Kan ada kalimat itu ya, dan kemudian dia juga mengekspresikan bahwa jikapun dalam posisi terjepit ya itu kemudian dengan kesiapannya Partai Nasdem tentu dalam posisi yang berbeda dengan Pak Jokowi ya. Artinya begini Mas Bayu, kalau itu kemudian saya bayangkan Pak Jokowi tidak mengambil inisiatif setelah setelah ya deklarasi atau mungkin ekspresi simbolik di apel siaga itu, tentu situasinya akan berbeda ya. Artinya akan ada opini publik yang mengeras ya di situ. Ketika misalnya Pak Jokowi mengambil inisiatif, Mas Bayu, tentu situasinya berbeda. Ini cara Pak Jokowi menurut saya juga menurunkan tensi, sekaligus terbayang kalau kemudian opini publik itu tidak ada kontra narasi ya. Kalau kemudian orang membayangkan pola hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu relasinya antagonistis, tapi kemudian ada perjumpaan itu, otomatis kan berubah ya. Tone-nya tidak negatif kepada Pak Jokowi begitu. Ini tentu penting dalam konteks panggung depan komunikasi politik. Sehingga di situ orang melihat ada upaya untuk membangun goodwill, ya, niat baik, kemudian ada penghargaan, ada mencoba untuk membuka ruang understanding atau pemahaman. Sekali juga tentu panggung itu menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam konteks publisitas. Nah, dari sisi Pak Jokowi, saya mengerti dari analisa Mas Gun bahwa ini menurunkan tensi. Kan keras sekali memang Pak Surya Paloh Nasdem mengkritik revolusi mental dan lain-lain, dan kemudian diademin lagi dengan pertemuan di istana dengan Pak Jokowi. Tapi dari sisi Pak Surya Paloh nggak tanggung nih, sekalian aja udah Spartan. Kalau kan bisa menolak untuk tidak ketemu begitu sampai ke Pilpres 2024. Mengapa menurut Anda ini diterima upaya-upaya ke sana? Ya, ini kan juga bagaimanapun tidak bisa dipisahkan bahwa
posisi Nasdem hari ini kan juga masih punya wakil di kabinet ya. Dan proses itu kan tentu komunikasi politik tetap dibangun ya, apalagi kemudian itu juga menjadi menguntungkan juga bagi Partai Nasdem begitu ya. Misalnya ada inisiatif perjumpaan yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Karena begini Mas Bayu, ini menyangkut hal kedua juga ya, menyangkut hal kedua. Artinya selain manajemen isu dan manajemen konflik itu adalah mitigasi masa depan. Maksud saya begini, politik kita ini kan sangat kompleks dan cair ya. Highly fragmented multi-party system begitu ya, dengan keberadaan banyak sekali partai politik. Maka koalisi itu juga kerap kali berubah-ubah, bukan hanya pada saat proses kandidasi, tapi pada saat pembentukan pemerintahan. Nah, artinya selalu ada kebutuhan membuka ruang komunikasi politik antar kekuatan ya, bukan hanya semata-mata pada saat jelang 14 Februari maksud saya, tetapi pasca pemilunya. Nah, hal-hal seperti ini kan difasilitasi ya, diperantarai oleh perjumpaan-perjumpaan justru sebelum pemilu. Sehingga kemudian ada investasi kebaikan bersama yang kemudian tentu berorientasi pada masa depan. Kan belum tentu juga pemilu selesai satu putaran pertama ya. Artinya dua putaran tentu kan butuh perbincangan atau komunikasi politik ulang. Setelah itu pun masih diperlukan niat baik untuk pembentukan pemerintahan ya. Jika kemudian sudah jelas siapa yang terpilih, ini juga tidak mudah. Nah, hal seperti ini kan tentu butuh jembatan. Salah satu jembatan itu adalah perjumpaan-perjumpaan antar elit utama partai. Oke, terbayang Mas Gun dan Mas Jayadi bahwa ini adalah investasi-investasi untuk pasca Pilpres nanti, bahwa semuanya toh akan kembali dikerjakan secara bersama-sama untuk Indonesia atau Merah Putih. Mungkin terlihat keras sekarang begitu, tapi kan perangnya sebentar lagi dalam tanda petik Pilpresnya. Ada nggak yang kemudian menurut Mas Jayadi dan Mas Gun, nanti kita sambung di bagian kedua, yang agak kurang senang dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kemarin di Istana? Nah, kita bahas, karena ini akan apakah pertemuan tersebut juga mempengaruhi elektabilitas kepada 3 juara kelas survei sampai saat ini, Ganjar, Prabowo, dan juga Anies Baswedan. Kami segera kembali. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Ini
wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru, wangi blaze pink. Blooming everywhere, makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya Posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita? Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray, let's make your move. Lahir. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Orang Jepang suka minum ukon. Bagus buat perokok dan peminum. Ukon itu kunyit baru. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Dari tanaman rempah, diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Aman tiap kapsulnya, mudah ditelan, gampang diserap. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good health, better life. Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda.